udang goreng mentega, telur dadar padang, tomat dicampur gula, acar timun. Presdir Buana, ini semua sayur yang kita tanam sendiri. Apakah sesuai dengan seleramu? Erika hampir meneteskan air liur begitu melihat hidangan ini. Dalam hati dia mengeluh, si sampah ini tidak bisa berbisnis, tetapi malah punya keterampilan memasak yang baik. Seandainya kamu dapat meluangkan waktu untuk melakukan hal penting, aku tidak perlu menerima semua tatapan sinis anggota keluarga. Hah, kamu sungguh mengecewakan. Dia dengan tegas berkata, mengapa lauk ini lagi? Dasar bodoh. Apa kamu tidak bisa memasak hidangan yang lain? Aku tidak berselera. Tidak makan. Erika mempersulitnya. Tetapi Alex sama sekali tidak marah. Presdir Buana, kamu mungkin terlalu lelah bekerja hari ini, dan menyebabkan nafsu makan memburuk. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan membuatkan beberapa makanan favorit lagi. Erika mengertakkan gigi dan berkata di dalam hatinya, merepotkan begini saja kamu masih tidak apa-apa. Sungguh tidak bisa diobati. Kalau begitu aku akan melihat seberapa hebat kamu bisa menanggungnya. Iya, apa yang kamu katakan masuk akal. Aku agak lapar hari ini. Hidangan ini tidak cocok untuk seleraku. Pergi ke dapur dan buat beberapa lagi. Melihat alis Alex bergerak, Erika diam-diam senang. Bagaimana? Tidak tahan. Aku hanya ingin menyuruhmu. Jika kamu marah, berdebatlah denganku. Jika pertengkarannya memuncak, kita akan bercerai. Siapa sangka? Alex tersenyum ringan. Tidak masalah. Kamu bilang saja mau makan apa. Aku akan memasaknya. Erika berpikir sejenak dan berkata, aku suka makan iga sapi dengan daun bawang yang kamu buat terakhir kali. Alex tersenyum pahit dan berkata, Presdir Buana, tidak ada lagi iga di rumah. Erika memelototi, jika tidak ada di rumah, kan ada di supermarket. Kamu ini malas, atau memang tidak mau membelikannya? Alex berkata, bukan. Aku khawatir kamu kelaparan dan tidak bisa memasaknya tepat waktu. Erika berkata, aku bisa menunggu. Cepat pergi beli. Alex mengiyakan. Segera berbalik dan keluar. Mengendarai sepeda. Dan membeli iga dari supermarket yang berjarak 6 kilometer. Kemudian segera berlari ke dapur dan mulai memasak hidangan favorit Erika. 1 jam kemudian, Alex dengan dahi yang berkeringat kembali ke ruang makan dengan iga daun bawang. Dia tersenyum dan berkata, Presdir Buana, iga daun bawang favoritmu sudah siap. Pemilihan iga daun bawang sangat istimewa. Setiap iga memiliki tulang yang renyah. Setelah diolah Alex, tulang dan dagingnya menyatu. Dagingnya enak, renyah di luar dan empuk di dalam. Warna luarnya coklat merah, yang membuat orang sangat berselera. Erika mengambil sepotong dan memakannya, dan berhenti makan setelah itu. Alex bertanya, Presdir Buana, mengapa kamu tidak memakannya? Erika menjawab dengan dingin, aku kenyang. Meskipun Alex bekerja keras untuk menyiapkan hidangan yang sangat lezat ini, tetapi perilakunya yang ingin menyenangkan Erika malah menyebabkan Erika semakin tidak puas. Alex Gunawan, kamu benar-benar pria yang tidak punya harga diri. Hanya untuk mendapatkan dividen dari Buana Group kami. Kamu bahkan sampai menyenangkanku begini. Kamu tidak takut dimarahi atau diejek. Tetapi aku tidak tahan. Tepat saat ini, ponsel Erika berdering, dan dia menjawab panggilan tersebut. Panggilan tersebut ternyata dari pengadilan.
Seorang petugas pengadilan memberitahu Erika bahwa dia telah melanggar perjanjian kerjasama yang ditandatangani dengan keluarga Chandra dan dituntut oleh Erik Chandra. Erika menutup telepon dan tidak tahan untuk berkata, "Erik Chandra, kamu ingin menghancurkan Hotel Emperorku, tetapi itu tidak mungkin. Jangan berpikir bahwa keluarga Chandramu kuat, jadi aku takut padamu. Mau diselesaikan di pengadilan. Oke, aku tidak takut padamu. Siapa yang berani menghancurkan Hotel Emperor? Menindas istriku. Apa kamu cari mati?" Pikir Alex dalam hati. Hotel Emperor adalah properti dari keluarga Buana, atas nama Erika. Belum lama ini, rencana perkotaan baru kota Jakarta dikeluarkan, yang membutuhkan investasi sebesar 15 triliun di Teluk Indah untuk membangun dermaga skala besar seberat 300.000 ton, di mana dapat langsung naik kapal pesiar mewah untuk bepergian ke luar negeri. Apalagi kapal kargo yang langsung menuju ke negara-negara Asia Timur, Asia Selatan, dan lainnya. Pusat perbelanjaan high-end bebas bea cukai di sekitar dermaga, hotel bisnis turis sehingga harga rumah di Teluk Indah langsung naik. Hotel Emperor terletak di zona emas di pantai utara Teluk Indah. 2 tahun lalu, saat itu rencana perencanaan pemerintah kota belum dirilis. Tuan besar keluarga Buana masih hidup. Dia dan Chandra Group mencapai kesepakatan untuk bersama-sama mengembangkan lahan kosong di pantai utara Teluk Indah. Tanpa diduga, tuan besar keluarga Buana malah meninggal karena penyakit yang kambuh, dan keluarga Chandra tidak mematuhi janjinya. Setelah rencana baru dikeluarkan, mereka bahkan meninggalkan keluarga Buana untuk mengembangkan Teluk Indah sendiri, dan bahkan ingin membongkar paksa Hotel Emperor milik keluarga Buana. Setelah Alex dan Erika menikah, mereka tidak terlalu memperhatikan urusan luar, dan Erika tidak pernah memberitahunya tentang urusan bisnis. Oleh karena itu, Alex tidak memahami Erik, tuan muda dari keluarga Chandra. Namun, Alex mengerti apa maksud Erika. Seorang pria bernama Erik ingin melawan Erika. "Berani menyentuh sehelai rambut istriku, aku akan membuatmu menangis minta ampun." Bergabung dengan organisasi tentara bayaran nomor 1 dunia, geng beruang hitam, pada usia 16 tahun, dan menjadi bos gang beruang hitam pada usia 21 tahun. Setelah 5 tahun mengelola geng beruang hitam, tidak ada yang bisa lebih hebat darinya. Alex yang berusia 26 tahun tiba-tiba menarik diri dari geng beruang hitam untuk menikah, dan hanya dia yang tahu alasannya. Alex lahir di keluarga pedesaan yang miskin sejak dia masih kecil. Orang tuanya meninggal ketika dia berusia 9 tahun. Setelah berhenti sekolah, dia pergi ke kota Jakarta untuk hidup dengan paman sepupunya. Tapi siapa sangka bahwa paman sepupunya sudah tidak berada di kota Jakarta lagi. Alex akhirnya menjadi pengemis. Ada hujan badai di hari itu. Dia tidak makan selama 3 hari 3 malam, dan pingsan di gerbang rumah kediaman besar keluarga Buana. Ketika Alex bangun, dia melihat seorang gadis kecil yang polos dengan rambut dikepang dan seorang lelaki tua yang sangat baik. Pagi itu, Erika yang berusia 6 tahun pergi olahraga pagi bersama kakeknya. Dia menemukan Alex dan menyelamatkannya. Erika memberikan jaket putih barunya untuk sementara waktu pada Alex dan memberinya susu panas sedikit demi sedikit. Kehangatannya dengan cepat mengusir dingin dari tubuh Alex. Sejak saat itu, gadis kecil dengan kepang terukir dalam di hati Alex tidak bisa dilupakan. Kemudian, Tuan Besar Buana secara pribadi mengirim Alex ke panti asuhan yang dibantu oleh keluarga Buana.
Alex tidak meninggalkan Jakarta sampai dia lulus dari SMP. Kemudian pergi ke luar negeri untuk tinggal dengan pamannya. Dan bergabung dengan geng beruang hitam. Setelah dia mencapai kesuksesan dengan bakat dan kerja kerasnya, dia selalu ingat bahwa dia harus membalas budi. Berharap untuk melihat gadis berkepang itu lagi. 1 tahun yang lalu, Alex keluar dari gang beruang hitam dan kembali ke kampung halamannya di kota Jakarta. Dalam sebuah kebetulan, Alex menyelamatkan Tuan Besar Buana yang diburu musuhnya. Jadi, itulah sebabnya ada kisah pernikahan Alex dan Erika. Namun, setelah kematian Tuan Besar Buana, tidak ada seorang pun di keluarga Buana yang mengetahui identitas asli Alex. Udang goreng mentega, telur dadar padang, tomat dicampur gula, acar timun. Presdir Buana, ini semua sayur yang kita tanam sendiri. Apakah sesuai dengan seleramu? Erika hampir meneteskan air liur begitu melihat hidangan ini. Dalam hati dia mengeluh. Si sampah ini tidak bisa berbisnis, tetapi malah punya keterampilan memasak yang baik. Seandainya kamu dapat meluangkan waktu untuk melakukan hal penting, aku tidak perlu menerima semua tatapan sinis anggota keluarga. Hah, kamu sungguh mengecewakan. Dia dengan tegas berkata, mengapa lauk ini lagi? Dasar bodoh. Apa kamu tidak bisa memasak hidangan yang lain? Aku tidak berselera. Tidak makan. Erika mempersulitnya. Tetapi Alex sama sekali tidak marah. Presdir Buana, kamu mungkin terlalu lelah bekerja hari ini, dan menyebabkan nafsu makan memburuk. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan membuatkan beberapa makanan favorit lagi. Erika mengertakkan gigi dan berkata di dalam hatinya, merepotkan begini saja kamu masih tidak apa-apa. Sungguh tidak bisa diobati. Kalau begitu aku akan melihat seberapa hebat kamu bisa menanggungnya. Iya. Apa yang kamu katakan masuk akal. Aku agak lapar hari ini. Hidangan ini tidak cocok untuk seleraku. Pergi ke dapur dan buat beberapa lagi. Melihat alis Alex bergerak, Erika diam-diam senang. Bagaimana? Tidak tahan. Aku hanya ingin menyuruhmu. Jika kamu marah, berdebatlah denganku. Jika pertengkarannya memuncak, kita akan bercerai. Siapa sangka? Alex tersenyum ringan. Tidak masalah. Kamu bilang saja mau makan apa. Aku akan memasaknya. Erika berpikir sejenak dan berkata, aku suka makan iga sapi dengan daun bawang yang kamu buat terakhir kali. Alex tersenyum pahit dan berkata, Presdir Buana, tidak ada lagi iga di rumah. Erika memelototi, jika tidak ada di rumah, kan ada di supermarket. Kamu ini malas, atau memang tidak mau membelikannya? Alex berkata, bukan. Aku khawatir kamu kelaparan dan tidak bisa memasaknya tepat waktu. Erika berkata, aku bisa menunggu. Cepat pergi beli. Alex mengiyakan. Segera berbalik dan keluar. Mengendarai sepeda. Dan membeli iga dari supermarket yang berjarak 6 kilometer. Kemudian segera berlari ke dapur dan mulai memasak hidangan favorit Erika. 1 jam kemudian, Alex dengan dahi yang berkeringat kembali ke ruang makan dengan iga daun bawang. Dia tersenyum dan berkata, Presdir Buana, iga daun bawang favoritmu sudah siap. Pemilihan iga daun bawang sangat istimewa. Setiap iga memiliki tulang yang renyah. Setelah diolah Alex, tulang dan dagingnya menyatu. Dagingnya enak, renyah di luar dan empuk di dalam. Warna luarnya coklat merah,
yang membuat orang sangat berselera. Erika mengambil sepotong dan memakannya, dan berhenti makan setelah itu. Alex bertanya, "Presdir Buana, mengapa kamu tidak memakannya?" Erika menjawab dengan dingin, "Aku kenyang." Meskipun Alex bekerja keras untuk menyiapkan hidangan yang sangat lezat ini, tetapi perilakunya yang ingin menyenangkan Erika malah menyebabkan Erika semakin tidak puas. Alex Gunawan, kamu benar-benar pria yang tidak punya harga diri. Hanya untuk mendapatkan dividen dari Buana Group kami. Kamu bahkan sampai menyenangkanku begini. Kamu tidak takut dimarahi atau diejek. Tetapi aku tidak tahan. Tepat saat ini, ponsel Erika berdering, dan dia menjawab panggilan tersebut. Panggilan tersebut ternyata dari pengadilan. Seorang petugas pengadilan memberitahu Erika bahwa dia telah melanggar perjanjian kerjasama yang ditandatangani dengan keluarga Chandra dan dituntut oleh Erik Chandra. Erika menutup telepon dan tidak tahan untuk berkata, "Erik Chandra, kamu ingin menghancurkan Hotel Emperorku, tetapi itu tidak mungkin. Jangan berpikir bahwa keluarga Chandramu kuat, jadi aku takut padamu. Mau diselesaikan di pengadilan. Oke, aku tidak takut padamu. Siapa yang berani menghancurkan Hotel Emperor? Menindas istriku. Apa kamu cari mati?" Pikir Alex dalam hati. Hotel Emperor adalah properti dari keluarga Buana, atas nama Erika. Belum lama ini, rencana perkotaan baru kota Jakarta dikeluarkan, yang membutuhkan investasi sebesar 15 triliun di Teluk Indah untuk membangun dermaga skala besar seberat 300.000 ton, di mana dapat langsung naik kapal pesiar mewah untuk bepergian ke luar negeri. Apalagi kapal kargo yang langsung menuju ke negara-negara Asia Timur, Asia Selatan, dan lainnya. Pusat perbelanjaan high-end bebas bea cukai di sekitar dermaga, hotel bisnis turis sehingga harga rumah di Teluk Indah langsung naik. Hotel Emperor terletak di zona emas di pantai utara Teluk Indah. 2 tahun lalu, saat itu rencana perencanaan pemerintah kota belum dirilis. Tuan besar keluarga Buana masih hidup. Dia dan Chandra Group mencapai kesepakatan untuk bersama-sama mengembangkan lahan kosong di pantai utara Teluk Indah. Tanpa diduga, tuan besar keluarga Buana malah meninggal karena penyakit yang kambuh, dan keluarga Chandra tidak mematuhi janjinya. Setelah rencana baru dikeluarkan, mereka bahkan meninggalkan keluarga Buana untuk mengembangkan Teluk Indah sendiri, dan bahkan ingin membongkar paksa Hotel Emperor milik keluarga Buana. Setelah Alex dan Erika menikah, mereka tidak terlalu memperhatikan urusan luar, dan Erika tidak pernah memberitahunya tentang urusan bisnis. Oleh karena itu, Alex tidak memahami Erik, tuan muda dari keluarga Chandra. Namun, Alex mengerti apa maksud Erika. Seorang pria bernama Erik ingin melawan Erika. Berani menyentuh sehelai rambut istriku. Aku akan membuatmu menangis minta ampun. Bergabung dengan organisasi tentara bayaran nomor 1 dunia, geng beruang hitam, pada usia 16 tahun. Dan menjadi bos gang beruang hitam pada usia 21 tahun. Setelah 5 tahun mengelola geng beruang hitam, tidak ada yang bisa lebih hebat darinya. Alex yang berusia 26 tahun tiba-tiba menarik diri dari geng beruang hitam untuk menikah, dan hanya dia yang tahu alasannya. Alex lahir di keluarga pedesaan yang miskin sejak dia masih kecil. Orang tuanya meninggal ketika dia berusia 9 tahun. Setelah berhenti sekolah, dia pergi ke kota Jakarta untuk hidup dengan paman sepupunya. Tapi siapa sangka bahwa paman sepupunya sudah tidak berada di kota Jakarta lagi.
Alex akhirnya menjadi pengemis. Ada hujan badai di hari itu. Dia tidak makan selama 3 hari 3 malam. Dan pingsan di gerbang rumah kediaman besar keluarga Buana. Ketika Alex bangun, dia melihat seorang gadis kecil yang polos dengan rambut dikepang dan seorang lelaki tua yang sangat baik. Pagi itu, Erika yang berusia 6 tahun pergi olahraga pagi bersama kakeknya. Dia menemukan Alex dan menyelamatkannya. Erika memberikan jaket putih barunya untuk sementara waktu pada Alex dan memberinya susu panas sedikit demi sedikit. Kehangatannya dengan cepat mengusir dingin dari tubuh Alex. Sejak saat itu, gadis kecil dengan kepang terukir dalam di hati Alex tidak bisa dilupakan. Kemudian, Tuan Besar Buana secara pribadi mengirim Alex ke panti asuhan yang dibantu oleh keluarga Buana. Alex tidak meninggalkan Jakarta sampai dia lulus dari SMP, kemudian pergi ke luar negeri untuk tinggal dengan pamannya, dan bergabung dengan geng beruang hitam. Setelah dia mencapai kesuksesan dengan bakat dan kerja kerasnya, dia selalu ingat bahwa dia harus membalas budi. Berharap untuk melihat gadis berkepang itu lagi. 1 tahun yang lalu, Alex keluar dari gang beruang hitam dan kembali ke kampung halamannya di kota Jakarta. Dalam sebuah kebetulan, Alex menyelamatkan Tuan Besar Buana yang diburu musuhnya. Jadi, itulah sebabnya ada kisah pernikahan Alex dan Erika. Namun, setelah kematian Tuan Besar Buana, tidak ada seorang pun di keluarga Buana yang mengetahui identitas asli Alex.